Yunus alaihi salatu wassalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan ikan sampai kemudian bersarang di perut ikan yang sangat dalam. Ikan ini setelah memakannya tidak pernah muncul ke permukaan. Dia langsung diperintahkan Allah untuk masuk ke dasar lautan yang gelap gulita itu. Sehingga Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, bahkan gelap di tengah malam. 3 kegelapan. Kita saja kalau listrik dimatikan semua tidak ada cahaya, menggap-menggap kita dibuatnya. Padahal oksigen ada. Tapi dalam perut ikan ini bukan hanya gelap megap, oksigen pula tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, membuat Yunus tetap hidup di perut ikan itu. Apa yang dilakukan Yunus alaihi salatu wassalam? Berdoa kepada Allah. Wa dhannuni idh dhahaba mughadhiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun, dan pemilik ikan maksudnya Yunus ibn Matta alaihi salam, ketika dia meninggalkan kaumnya karena marah, dia sangka kami Allah tidak bisa menyempitkan kehidupannya. Akhirnya Allah sempitkan dengan dimakan ikan. Tapi dalam perut ikan Nabi Yunus mengatakan fanada, dia pun memanggil Allah. Fi dhulumat, dalam kondisi di tengah-tengah banyaknya kegelapan dalam kehidupannya. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya, dulu aku memang salah melakukan kezaliman kepadamu. Apa yang terjadi? Fastajabna lahu, doanya kami ijabah. Wa najainahu, kan kami selamatkan Yunus minal gham, dari kehidupan yang sangat memilukan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Yunus alaihi salatu wasallam, dikeluarkan dari kesulitan karena apa? Karena doa yang dipanjatkan setiap hari. Doa bisa menghilangkan kesulitan. Makanya Rasul mengatakan, siapapun yang berdoa dalam kondisi sulit, sebelum meminta dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hampir-hampir doanya tidak mungkin ditolak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tema yang kita akan bahas adalah seputar doa. Ada beberapa manusia yang putus asa gara-gara doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sebalik, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan pengijabahan doa itu? Ada hikmah yang besar. Sehingga seorang muslim tidak boleh putus asa saat doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa semua manusia sangat mengharap keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit ingin kesembuhan, yang fakir ingin kecukupan,
yang banyak masalah dalam rumah tangganya ingin teruraikan. Sebut masalah-masalah manusia. Saya kira saya, Anda atau siapapun pasti dalam masa-masa sulit dan kesulitan pasti ingin segera mendapatkan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak jarang ada orang yang sudah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai kepada tahun, dia sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tak kunjung ada tanda-tanda pengabulannya. Ada apa di balik itu? Inilah yang kita akan bahas, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang mengakhirkan pengijabahan doa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama yang harus dipahami, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang mengakhirkan pengijabahan doa kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Pertama, ikhtibaru as-sabri. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita dengan kesabaran. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan pengijabahan doa kepada hamba-hambanya, di sebalik itu Allah sebenarnya ingin menguji apakah hamba itu sabar ataukah tidak sabar. Karena nampak kalau seandainya tidak sabar dari keluh kesahnya, dari keputusasaannya. Terkadang lisan-lisan mereka mengucapkan, saya sudah bertahun meminta kepada Allah tapi tak kunjung diberikan kepada. Justru perkataan seperti ini tidak akan mengabulkan doa-doanya, karena perkataan seperti ini bagian daripada isti'jal, terburu-buru. Karena di antara larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat berdoa yang mengakibatkan doa-doanya tidak akan diijabah adalah al-isti'jal, terburu-buru ingin cepat dikabulkan. Kemudian lisannya mengatakan, da'autu rabbi falam yastajibli. Aku sudah sekian lama meminta kepada Rabbku sesuatu tapi belum dikabul-kabulkan. Maka ketahuilah bahwa apabila doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesabaran kita. Apakah kita sabar ataukah tidak sabar? Karena di sebalik sabar sendiri ada pahala besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar orang-orang yang melakukan kesabaran itu dengan pahala tanpa batas. Ini poin pertama, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa kita, berarti Allah sedang menguji kita dengan kesabaran. Yang kedua adalah hikmatullahi min man'idh dharari. Hikmatullahi min man'idh dharari. Terkadang Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak kunjung mengabulkan doa-doa kita, seolah-olah membiarkan doa-doa kita. Hakikatnya ada hikmah Allah yang kita tidak ketahui. Berupa apa? Berupa man'idh dharar, mencegah adanya madarat, mencegah adanya kerusakan. Apa maknanya? Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang ini, maka pengabulan itu bukan sesuatu yang baik bagi dia. Boleh jadi pengabulan doa ini akan merusaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tahan pengabulannya. Karena kalau seandainya Allah kemudian mengijabah setiap doanya, boleh jadi pengijabahan ini tidak berdampak baik kepada kita.
justru akan berdampak buruk kepada kita. Disinilah ada hikmah Rabbani, hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak tahu. Karena sering saya katakan, terkadang ada orang-orang yang jatuh sakit. Saat sakit mungkin dia istiqamah dengan Allah Azza wa Jalla, lisannya masih berzikir, masih teringat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat kemudian minta kesembuhan, kemudian disembuhkan, akhirnya dia melakukan kemaksiatan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang-orang fakir, dia minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah kabulkan. Setelah dia kaya, dia pun melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas. Kapan? Apabila dibentangkan kepadanya dunia. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kunjung juga mengijabah doa-doanya. Sebab kalau diijabah segera akan menjadi madarat bagi kehidupannya. Ini hikmah yang kedua kenapa Allah mengakhirkan pengijabahan doa. Karena Allah tidak mau ada bahaya kepada kita. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan doa-doa kita. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan itu tujuannya adalah idkharul ajri fil akhirati. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengumpulkan pundi-pundi pahala. Karena kita tahu bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Artinya orang yang beribadah itu pasti berpahala. Berarti setiap hamba yang berdoa, maka dia sedang mengamalkan ibadah dan sedang mengumpulkan pahala. Lah pahala-pahala doa itulah dikumpulkan oleh Allah, kemudian disimpan menjadi simpanan surga. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat dia kelak di surga. Sehingga di dunia walaupun dia berdoa kepada Allah tidak ditakdirkan untuk dikabulkan, karena pengabulannya di akhirat. Inilah kenapa di antara alasan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera mengijabah doa kita. Kemudian yang keempat, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan doa-doa kita? Boleh jadi bukan tidak dikabulkan, tetapi yang diberikan oleh Allah dalam pengabulan itu dengan yang diminta berbeda. Mintanya ini, yang dikabulkan itu. Jadi pengabulannya tidak sesuai dengan permintaannya, tidak lain dan bukan untuk kebaikannya. Dengan cara apa? Dengan cara dihindarkan dia dari mara bahaya. Contoh umpamanya dia meminta kepada Allah agar diluaskan ekonominya, atau diluaskan rizkinya, dimudahkan ekonominya, disehatkan badan dan keluarganya. Tetapi tidak kunjung juga dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala permintaannya. Sampai satu hari mungkin dia sedang berkendaraan atau berjalan kaki, tiba-tiba terjadi kecelakaan, tapi Allah selamatkan nyawanya dan Allah masih sehatkan badannya. Terkadang begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Yang diminta soal rizki, yang dikabulkan, diselamatkan pula dia dari bahaya. Sebab kalau seandainya, anggaplah dia minta dimudahkan ekonominya, dia belum punya rumah, minta rumah kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan, terkumpullah uang 200, 300, 400 juta, bisa dia beli rumah. Tapi ketika kemudian terjadi kecelakaan, dia mati. Apa sepadan 500 juta harga rumah dengan harga nyawa? Tidak sepadan. Artinya kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaannya, itu tidak sebanding dengan musibahnya. Maka terkadang cara pengabulan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan cara dihindarkan dia dari bahaya dalam kehidupannya, dan tidak Allah berikan keinginan doa-doanya, tapi pengabulannya berbeda dengan doanya. Begitulah terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita.
Kemudian yang kelima, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan doa-doa kita karena masih ada dalam diri kita ini pengaruh-pengaruh dosa masa lalu atau niat-niat yang tidak baik untuk masa depan, sehingga kita kurang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Itu juga yang menjadikan kenapa diakhirkan doa. Boleh jadi ada pengaruh-pengaruh dosa di masa lalu atau niat-niat yang tidak baik di masa depan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosanya dengan taubat. Baru setelah bersih dari kesalahan dan dosanya, Allah akan mengabulkan keinginannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung mengijabah doa-doa kita? Supaya kita senantiasa terus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Allah rindu dengan aduan-aduan kita kepadanya. Itulah 5 sebab yang disebutkan para ulama kenapa sebagian doa kita itu masih diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas beberapa perkara yang terkait dengan bab yang kita sedang kaji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa doa adalah miftahul khair. Doa itu adalah kunci kebaikan. Dan doa juga penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tercegahnya bala yang akan menimpa kepadanya. Betapa banyak orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jal timbul kebaikan. Contoh, orang tua melihat anaknya nakal senakal-nakalnya, sudah dididik sedemikian rupa, dia pun sudah angkat tangan tidak sanggup mendidiknya. Mulailah dia mengetuk pintu langit agar Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hati anaknya. Maka dengan sekejap saja Allah bisa melembutkan hati anaknya, dan jadilah anak itu anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Karena doa itu adalah kunci kebaikan. Ketika segalanya sudah dikerahkan, maka ujung-ujungnya adalah kembali kepada Rabb yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik kemuliaan dan kedermawanan. Allah itu tidak bakhil. Allah ini tidak bakhil. Bahkan di antara nama dan sifatnya adalah karam. Allah itu zat yang maha karam, yang maha dermawan kepada hamba-hambanya. Artinya bahwa karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dermawan, bukti kedermawanannya adalah setiap sepertiga malam akhir Allah datang kepada kita, kemudian menyeru kepada kita di langit dunia dan mengatakan, man yad'uni fa astajibana, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirana. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri, siapa yang minta ampun pasti ku berikan ampunan kepadanya. Mana ada makhluk yang sedermawan Allah ini, menawarkan kekuasaan dan kekayaannya kepada manusia setiap hari di sepertiga malam akhir. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Dzul Karami wal Jud, pemilik kemuliaan dan kedermawanan. Yang ketiga, ingat bahwa ketika seorang hamba meminta sesuatu kepada Rabbnya atau berdoa kepadanya dan meminta untuk supaya hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang berada di atas ibadah. Artinya
kalau dia sedang memanjatkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla agar keinginannya dipenuhi, kondisi seperti itu sebenarnya dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalaupun seandainya tidak dikabulkan, tidak rugi, karena dia tetap dapat pahala dengan ibadah yang dilakukannya itu. Kemudian poin yang berikutnya, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang tidak mau meminta kepadanya sangat tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ghafir 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berfirman Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan penuhi doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku seolah-olah tidak butuh dengan aku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan akan dihinakan di dalamnya. Lihat, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka dia manusia yang paling tercela di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kemudian poin selanjutnya, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan murka kalau kita selaku hambanya tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perbedaan Allah dengan kita. Sebaliknya kita akan murka kalau ada orang yang selalu datang kepada kita meminta-minta. Tapi justru Allah sebaliknya, Allah akan murka kalau seandainya ada di antara hamba-hambanya yang tidak pernah meminta kepadanya atau meninggalkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dahulu ada seorang yang salafus saleh melihat seseorang yang kesana kemari mengetuk pintu-pintu para raja, orang-orang kaya, kemudian meminta mereka sesuatu yang diinginkannya. Maka orang saleh ini menasihati orang ini dan mengatakan, waihaka ta'ti man yughliq anka baba wa yudhir laka faqra wa yuwari anka ghina wa tadaman yaftah laka baba wa yudhir laka ghina wa yaqul ud'uni astajib lakum. Kata orang saleh ini, celaka kalian, kalian meminta kepada orang yang tertutup pintunya, yang penuh dengan kefakiran, yang tidak bisa memberikan kekayaan. Sementara kalian meninggalkan yang di atas, yang jelas-jelas pintunya terbuka, kekayaannya melimpah, dan dia sendiri mengatakan, berdoalah kepadaku, kukabulkan permintaan. Terkadang kita ini saat meminta salah kepada orang yang kita minta. Kita meminta kepada makhluk yang sebenarnya makhluk sendiri adalah makhluk yang lemah, fakir dan sangat berhajat kepada penciptanya. Dan kita tinggalkan zat yang maha kaya, yang maha mampu memberikan segala-galanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, Allah sanggup untuk memberikan seluruh permintaan semua hambanya. Karena kekayaan Allah itu tanpa batas. Kalau seandainya ada satu tusuk jarum ditusukkan di tengah lautan, kemudian diangkat dari lautan, kemudian menetes satu tetes di ujung jarum tersebut, satu tetes itulah cukup untuk menghidupi seluruh manusia dari awal sampai akhir. Sementara kekayaan yang tersimpan itu bagian lautan yang tak bertepi. Jadi kekayaan Allah itu tidak akan pernah habis. Yang diberikan kepada kita itu hanya satu tetes dari air lautan, itu pun tak habis-habis. Sementara yang disimpan itu seluas lautan. Sehingga kita ini terkadang keliru, kenapa mengejar yang satu tetes dan meninggalkan lautan yang tak terbatas itu. Inilah terkadang manusia mengejar dunia yang satu tetes, tapi meninggalkan akhirat yang seluas lautan tak bertepi itu.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Doa ini di antara fadilahnya adalah membuka kesulitan-kesulitan manusia, mengurai hajat-hajat manusia. Berapa banyak orang sakit disembuhkan karena doa. Berapa banyak orang-orang yang bingung jadi bahagia karena doa. Betapa banyak orang-orang sedih jadi tertawa karena doa. Betapa banyak urusan-urusan seperti benang kusut teruraikan dengan doa. Doa ini bisa menyelesaikan segalanya. Yang sulit menjadi mudah, yang sedih menjadi bahagia, yang sempit menjadi lapang, dan begitu seterusnya. Lihat kenyataannya. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, berapa lama dia sakit? 18 tahun. Dari kepala sampai kaki penuh dengan benjolan, isinya nanah dan darah, dan gatalnya luar biasa. Dan itu memenuhi sekujur badannya. Semua tabib sudah angkat tangan, tidak sanggup mengobatinya. Dia hanya bisa sabar dengan kondisinya. Tapi dia tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yakin bahwa ujian yang Allah berikan kepadanya itu karena kasih sayang Allah kepadanya. Sampai satu hari ada dua orang yang membicarakan buruk terhadapnya dan mengatakan, jangan-jangan Ayub diberikan penyakit itu bukan tanda rahmat tapi tanda azab. Boleh jadi Ayub pernah melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan manusia siapapun di dunia, sehingga dikutuk seperti itu. Maka Ayub sedih mendengar gosipan seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memanggil Rabbnya, inni massani yadhur, ya Rabb, sesungguhnya telah menimpa kepadaku banyak madarat. Salah satunya penyakit yang bersarang 18 tahun. Wa anta arhamur rahimin, dan pasti engkau zat yang paling memberikan kasih sayang di antara hamba-hambanya yang penyayang. Lihat bahasa Ayub kepada Allah. Dia tidak mengeluhkan penyakitnya. Dia hanya mengatakan, ya Rabb, aku tahu kau sayang dengan aku, dan engkau yang sudah memberikan penyakit ini kepadaku. Ayub tidak mengatakan, ya Rabb, sembuhkan penyakitku, aku sudah tidak tahan 18 tahun menyandang penyakit ini. Tidak. Ayub tidak pernah mengeluh. Ayub hanya mengatakan, aku yakin penyakit ini datang darimu, dan engkau zat yang maha pemberi kasih sayang kepada hamba-hambanya. Seolah-olah di balik itu juga ada makna bahwa Ayub ingin sembuh dari penyakitnya. Akhirnya apa? Fastajabna lahu fakashafna bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami kabulkan seruan Ayub kepadaku, dan kami singkap seluruh kemadaratan kepadanya, dan kami kembalikan keluarganya sebagai rahmat dari sisi kami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, dari sini kita tahu bahwa banyak penyakit-penyakit yang disembuhkan dikarenakan doa. Zakaria alaihi salatu wassalam sudah putus asa, usianya sudah tua, tidak kunjung diberikan keturunan dari Allah. Bahkan dinyatakan istrinya mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Tapi dia terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan Zakaria ingat ketika menyeru Rabbnya dan mengatakan, ya Rabb, jangan tinggalkan aku sendirian, berikanlah ahli waris kepada aku, karena engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Apa yang terjadi? Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan putra kepadanya yang bernama Yahya. Padahal kita tahu Zakaria ini sudah tua renta, istrinya sudah tua juga, bahkan dinyatakan mandul. Seandainya pun tidak mandul, kalau sudah tua pun rentan, tidak punya anak, apalagi sudah menopause. Tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala bisa membalik keadaan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Makanya Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'si syaiba. Ya Rabb, lihat tulang-tulangku sudah lemah,
lihat rambut-rambut kepalaku sudah beruban, tetapi walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak lelah untuk terus meminta kepadamu. Akhirnya buah daripada doa, Allah kabulkan permintaannya. Lahirlah Yahya dari istri Zakaria. Allah berikan keturunan. Lihat bagaimana doa bisa menyelesaikan masalah keturunan. Yunus alaihi salatu wassalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan ikan sampai kemudian bersarang di perut ikan yang sangat dalam. Ikan ini setelah memakannya tidak pernah muncul ke permukaan. Dia langsung diperintahkan Allah untuk masuk ke dasar lautan yang gelap gulita itu. Sehingga Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, bahkan gelap di tengah malam. 3 kegelapan. Kita saja kalau listrik dimatikan semua tidak ada cahaya, megap-megap kita dibuatnya. Padahal oksigen ada. Tapi dalam perut ikan ini bukan hanya gelap megap, oksigen pula tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, membuat Yunus tetap hidup di perut ikan itu. Apa yang dilakukan Yunus alaihi salatu wassalam? Berdoa kepada Allah. Wa dhannuni idh dhahaba mughadhiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa dhannun, dan pemilik ikan maksudnya Yunus ibn Matta alaihi salam, ketika dia meninggalkan kaumnya karena marah, dia sangka kami Allah tidak bisa menyempitkan kehidupannya. Akhirnya Allah sempitkan dengan dimakan ikan. Tapi dalam perut ikan Nabi Yunus mengatakan fanada, dia pun memanggil Allah fi dhulumat, dalam kondisi di tengah-tengah banyaknya kegelapan dalam kehidupannya. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya, dulu aku memang salah melakukan kezaliman kepadamu. Apa yang terjadi? Fastajabna lahu, doanya kami ijabah. Wa najainahu, kan kami selamatkan Yunus minal gham, dari kehidupan yang sangat memilukan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Yunus alaihi salatu wasallam, dikeluarkan dari kesulitan karena apa? Karena doa yang dipanjatkan setiap hari. Doa bisa menghilangkan kesulitan. Makanya Rasul mengatakan, siapapun yang berdoa dalam kondisi sulit, sebelum meminta dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, hampir-hampir doanya tidak mungkin ditolak Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, pasukannya sedikit 314 orang, 315 orang sekitar itu. Sama dengan pasukan Talut ketika melawan Jalut. Melawan 1000 pasukan lebih dengan persenjataan yang lengkap, baju zirah yang lengkap, kuda-kuda perang yang lengkap, dan pengalaman perang yang terbiasa mereka lakukan. Sementara Rasul tidak punya persiapan karena tujuannya tidak perang, hanya ingin menangkap Abi Sufyan dan kafilahnya. Artinya tidak cukup pasukan, tidak cukup persenjataan, tidak cukup zirah, tidak cukup kuda, dan begitu seterusnya. Wajar Rasul sebagai manusia takut kalah perang. Malamnya sebelum keesokan harinya terjadi perang Badar, dia berdoa kepada Allah istighatsah, meminta kepada Allah kemenangan, dan tidak berhenti dan terus menerus sampai tak sadar serbannya jatuh. Diambil oleh Abu Bakar dan mengatakan hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasul, Allah pasti mendengar doamu. Tapi Rasul tidak mempedulikan Abu Bakar, sampai akhirnya Allah memperlihatkan para malaikat yang turun ke bumi. Baru Rasul mengatakan absyir ya Abu Bakr, absyir ya Abu Bakr, berbahagialah wahai Abu Bakar, Allah sudah turunkan pertolongannya kepada kita. Besoknya terjadi perang Badar. Siapa yang menang? Nabi SAW menang. Kenapa? Doanya diijabah Allah, dikirim bantuan dari langit. 5.000 pasukan malaikat dipimpin Jibril alaihi salam memukul mundur dan berhasil melawan 70 usara Badar, 70 tawanan perang Badar. Lihat bagaimana dalam kondisi genting bisa membalik keadaan. Apa dibalik itu? Doa. Jadi doa itu bisa
membalik keadaan dalam seketika, asal satu adanya keikhlasan dalam berdoa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Yang kedua, tibul mat'am, yang dimasukkan ke dalam perut kita makanan dan minuman itu betul-betul makanan dan minuman yang baik, yang halal. Yang ketiga, al-yaqin was-thiqah, penuh keyakinan dan kepercayaan. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doanya. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup memberikan keinginannya. Karena kalau ragu-ragu tidak akan dikabulkan. Rasul yang mengatakan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara kalian dalam kondisi yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara faedah bab kita, bahwa kalau seandainya doa-doa kita belum dikabulkan, jangan sedih. Karena di sebalik itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satunya Allah menguji kesabaran. Allah menyimpan pahala-pahala untuk kelak di sorga. Allah Subhanahu wa taala terkadang mengabulkan dengan caranya yang lain, atau untuk mengumpulkan pahala, atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui. Karena semua adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang dipecat dan di PHK di perusahaan. Kayaknya langit gelap dan kiamat mau datang. Mulai dia berpikir, nanti kalau keluar macam mana cari makan, siapa yang menghidupi keluarga, macam mana bayar rumah, bayar sewa, bayar kontrak, nyicil motor, nyicil ini, nyicil itu. Stres luar biasa. Tapi dia tidak tahu bahwa Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang Anda anggap buruk itu rupanya baik di sisi Allah. Betapa banyak orang-orang yang tadinya hampir putus asa, di PHK di perusahaan, keluar jadi wira swasta, rupanya penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan ketika dia bekerja di perusahaan. Semua skenario Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu menilai ini sebuah keburukan. Boleh jadi Allah sudah mengatur strategi yang kita tidak tahu. Yang jelas berdoalah kepada Allah dalam kondisi sulit, maka Allah Subhanahu pun akan mendengar kita. Tapi ingat, ketika Allah sudah memberikan kesenangan, jangan lupa kepada Allah. Karena bagaimanapun Rasul mengatakan ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis siddah. Kenali Allah di waktu lapang, niscaya Allah kenali kita di waktu sulit. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.